Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu langkah-langkah menyusun teks eksposisi, ya. Oke. Tahap-tahap menyusun teks eksposisi. Di sini ibu menuliskan ada 4, ya, tapi seharusnya 5. Bu Ida tambah 1 nanti, ya, di keterangan. Yang pertama, menentukan topik, ya. Ini penting. Apapun yang ingin kalian tulis, apapun yang ingin kalian sampaikan, harus ditentukan topiknya terlebih dahulu, ya. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data. Ini penting untuk bagian argumentasi kalian supaya meyakinkan pembaca. Yang ketiga, setelah mengumpulkan data dan bahan, kalian harus membuat kerangkanya. Ya, kerangka ini akan memudahkan kalian menyusun tulisan utuh. Kemudian yang keempat, mengembangkan tulisan, ya. Nah, ini dalam bentuk paragraf-paragraf. Kemudian yang kelima, tambahan dari ibu adalah menyunting tulisan. Menyunting itu artinya memperbaiki, ya. Jadi tulisan yang kita buat itu kadang masih ada kekurangan, masih ada kesalahan di sana sini. Jadi kita perlu menyunting atau memperbaiki, ya. Oke, kita bahas yang pertama, menentukan topik. Topik adalah suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah, sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat, ya. Di sekeliling kalian, ketika kalian lihat, kalian saksikan, kemudian di benak kalian muncul, kok begini ya Bu? Kok begini? Berarti kalian itu sebenarnya menangkap sebuah masalah, ya. Kok begini? Nah, pasti ketika kalian mengungkap kok begini, di sisi pikiran kalian pasti juga menyiapkan seharusnya begini, ya. Berarti kalian sebenarnya punya apa ya? Punya imajinasi, punya pandangan solusinya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah langkah awal untuk menyiapkan teks eksposisi, ya. Kalian harus jeli dan peka. Bu Ida contohkan, ya. Oke, ini boleh mengenai apa saja. Contoh, kehidupan anak-anak jalanan di ibu kota besar, ya. Apa yang kalian lihat? Mungkin anak-anak jalanan semrawut, tidak sekolah, makanya belum tahu di mana. Terus apa lagi, ya? Intinya banyak masalah yang kalian temukan, misalnya seperti itu. Tapi kalian hanya melihat sepintas, mungkin belum mendalam, belum mendetail, ya. Setelah kalian tentukan, supaya kalian memahami betul topik yang ingin kalian bahas, kalian harus melakukan langkah kedua, yaitu mengumpulkan bahan dan data, ya. Untuk mengumpulkan bahan dan data ini tujuannya adalah memperkuat pendapat atau argumen kalian di tesis, ya. Langkah yang kita ambil yaitu bisa dengan cara membaca surat kabar, majalah, buku, atau internet. Kita bisa mencari data tahun berapa, ada kejadian apa yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Kalau buku, apakah sudah ada penelitian mengenai ini, sudahkah ada pembahasan mengenai ini, itu akan mempertajam dan memperkuat pendapat kita, ya, akan mendukung pendapat kita. Atau bahkan kita juga bisa memperoleh bahan dan data melalui pengamatan. Kita melakukan observasi ke lapangan, ya, atau melakukan wawancara langsung. Itu sangat penting. Nah, ini misalnya kita tadi menulis teks bertopik kehidupan anak-anak jalanan. Kita bisa membaca buku-buku atau artikel, berita yang berkaitan dengan kondisi dan karakter anak-anak jalanan. Atau kita juga bisa mengobservasi, kita mengamati, ya, perilaku mereka, ya, dari pagi ngapain, siang sedang apa, sore lagi bagaimana makannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana cara bermain mereka. Kalian amati secara langsung. Untuk lebih mendalam lagi, ya, untuk dapat data yang lebih lengkap lagi, kalian juga bisa melakukan wawancara, ya, dengan pihak pemerintah,
Kenapa pemerintah ini perlu diwawancara? Ya barangkali pemerintah sudah punya solusi atau punya program yang berkaitan dengan anak jalanan. Warga masyarakat sekitarnya itu juga boleh, atau bahkan dengan anak jalanan itu sendiri. Bagaimana kita bisa istilahnya menceritakan perasaan mereka, keseharian mereka yang barangkali luput atau terlepas dari observasi kita. Nah, kita bisa mendalami dengan cara wawancara. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan bahan cukup lengkap, ya kita bisa membuat kerangka, ya, kerangka atau sketsa. Ya, kita tulis kalimat-kalimat penting atau kalimat utama yang akan kita kembangkan nanti. Ya, kerangka ini harus mencakup setidaknya tiga bagian penting. Ya, oke, kita geser dulu. Ya, yang pertama adalah tesis. Ya, tesis ini akan kita persiapkan untuk paragraf pertama, yaitu yang berisi pendapat kita secara umum, ya, tentang anak-anak jalanan. Yang kedua adalah argumentasi. Misalnya kita punya pendapat anak-anak jalanan itu perlu dukungan khusus dari pemerintah, misalnya seperti itu. Kalian punya pendapat seperti itu. Nah, kalian nanti kembangkan dalam satu paragraf pernyataan umum itu, kemudian diargumentasi. Bisa kalian kembangkan dengan bukti-bukti yang sudah kalian kumpulkan tadi. Nah, argumentasi ini semakin banyak semakin baik, ya. Akan tetapi, misalnya satu bagaimana, Bu? Boleh. Tapi untuk latihan nanti Bu Ida wajibkan minimal 2. Jadi kalian harus punya pendapat yang berisi bukti atau fakta atau data itu minimal 2 argumen, ya. Berarti nanti jadi 2 paragraf khusus argumentasi. Kemudian di bagian akhir penegasan ulang, kalian juga bisa menuliskan kalimat penegas yang akan kalian kembangkan, dan di dalamnya juga bisa kalian kasih kalimat rekomendasi atau saran, ya. Ini hanya berupa kalimat-kalimat penting terlebih dahulu, ya. Kemudian langkah ini penting agar tulisan kita tersusun secara sistematis, lengkap, dan tidak tumpang tindih. Nah, di bagian keempat, setelah membuat poin-poin kalimat penting, kalimat-kalimat itu selanjutnya kita buat paragraf. Ya, bagaimana caranya? Nah, setiap kerangka atau kalimat kerangka yang kita tulis tadi di langkah nomor 3, silakan kalian tambah dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga tersusun satu paragraf yang isinya mendukung pendapat kalian. Ya, paragraf tersebut juga harus berisi argumentasi yang disertai fakta yang telah kalian kumpulkan di tahap nomor 2 tadi. Ya, supaya apa? Supaya tulisan kalian itu padu, berkaitan, sehingga mampu meyakinkan pembaca, ya. Oke. Yang kelima, sesuai arahan Bu Ida tadi di awal, yang kelima adalah menyunting, ya. Menyunting tulisan atau naskah yang sudah kita buat, ya. Tujuannya apa? Memperbaiki tulisan kita, ya. Apa saja yang perlu kita sunting? Itu ada 4. Yang pertama adalah isi, ya. Setelah kita baca, isinya ada yang keluar tidak dari topik, ya. Kalimat-kalimatnya sudah pas belum? Nah, itu. Yang kedua adalah struktur. Sudah memenuhi struktur teks eksposisi belum? Ya, kalau eksposisi strukturnya ada 3, berarti kalian harus minimal ada 4. Karena di bagian paragraf 1 ada tesis, paragraf 2, 3 ada argumentasi, dan paragraf 4-nya penegasan ulang. Ya, minimal harus 4 paragraf itu. Kemudian dari segi kebahasaan, kita cek lagi, ya. Apakah masih ada kalimat-kalimat yang rancu, yang membingungkan pembaca, yang mungkin imbuhannya tidak pas? Nah, seperti itu. Ya, apakah ada kata yang harus dihilangkan supaya kalimat itu lebih jelas dipahami? Ya. Kemudian hal yang perlu disunting yang keempat adalah ini yang paling penting, ya. Sebagus apapun tulisan kalian, jika ejaan dan tanda bacanya itu tidak pas, naskah yang kalian tulis itu
bohong. Ya, bohong maksudnya apa? Maksud Bu Ida itu tidak bisa dinikmati pembaca, karena pembaca akan bingung titik komanya di mana, harus berhenti di mana, nah, ya intonasinya bagaimana ini, maka akan bingung ya pembaca membaca tulisan yang ejaan dan tanda bacanya salah kaprah. Ya, maka dari itu perlu adanya kegiatan menyunting. Nah, ya. Dan ini juga yang menjadikan latar belakang Bu Ida memberi tugas kalian untuk tugas literasi kelas 10, kalian harus atau wajib membaca PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya ketika ada tugas menulis seperti ini kalian paham sekali kaidahnya, ya, mana kata yang harus dipisah, mana kata yang harus disambung, mana imbuhan yang dirangkai, mana imbuhan yang atau kata depan harus dipisah, kayak gitu. Kalian tahu ya, mana yang harus ditulis huruf kapital, mana yang harus ditulis huruf kecil, mana yang harus menggunakan koma, mana yang harus menggunakan titik, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, itu harus jelas ya. Oke, sampai sini nggih. Bu Ida harap hari ini cukup untuk bekal kalian ya, mencoba menyusun teks eksposisi ya. Bu Ida membuka sesi pertanyaan nanti di grup WA. Silahkan jika kalian masih belum paham, kalian tulis ya, kalian tanyakan di grup WA ya. Untuk tugasnya hari ini juga akan Bu Ida share di e-learning dan WA group ya. Tolong ketika memang ada jadwal tetap disimak e-learning maupun grupnya ya, disempatkan untuk membuka. Terima kasih, afwan jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.